Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Ustazah harap semuanya sehat semuanya ya. Nah, hari ini Ustazah Tika akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang rata-rata yang ada hubungannya dengan diagram garis dan diagram batang. Nah, bagaimana teman-teman? Penasaran bukan? Yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, oke teman-teman, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang apa sih maksud dari rata-rata. Rata-rata yang di sini dimaksud adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, yang pertama Ustazah akan memberikan contoh dengan diagram garis seperti yang ada di samping ini. Di sini Ustazah memiliki contoh data hasil panen jagung. Dan yang terpenting adalah sebuah diagram itu harus memiliki garis Y dan garis X. Di sini garis Y itu menjelaskan tentang jumlah panen. Nah, bisa teman-teman lihat di sini lompatan angkanya harus sama. Jangan habis 5, 8, 10. Jangan seperti itu. Jadi harus sama ya lompatannya teman-teman. Nah, di sini ada jumlah panen dalam ton dan di sini adalah tahun yang terlibatnya. Yang pertama yaitu di tahun 2001 hasil panennya sebanyak 30 ton. Yang kedua yaitu di tahun 2002 menurun di angka 15 ton. Di tahun 2003 naik menjadi angka 45 ton. Di tahun 2004 masih sama hasilnya yaitu di angka 45 ton. Di tahun 2005 menurun di angka 35 ton. Nah, dari sini kita bisa membedakan apa sih itu jumlah data dan banyak data. Sebelumnya kita harus menulis dulu hasil panen di setiap tahunnya. Yang pertama di tahun 2001 yaitu 30. Kemudian ditambah dengan tahun 2002 15 ton. Di tahun 2003 naik menjadi 45 ton. Di tahun 2004 masih sama yaitu 45 ton. Dan yang terakhir di tahun 2005 ada 35 ton. Nah, dari sinilah inilah yang dimaksud dengan jumlah data. Jadi jumlah hasil panen jagung yang ada di diagram ini. Kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data di sini adalah yaitu tahun yang terlibat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yaitu dibagi dengan 5. 30 tambah 15 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 35 hasilnya yaitu 170 dibagi dengan 5. Jadi hasil dari 170 dibagi 5 adalah 34 ton per tahun. Jadi hasil 34 ton per tahun inilah yang dimaksud dengan rata-rata dari data hasil panen jagung di diagram garis ini. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham? Sekarang kita pindah di diagram batang. Oke, check it out. Oke teman-teman, sekarang Ustazah mau menjelaskan tentang rata-rata dalam pengaplikasian di diagram batang. Seperti contoh berikut ini. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh tentang data pengunjung kebun binatang. Masih sama ya teman-teman, di diagram harus ada garis Y dan X. Di garis Y yaitu menjelaskan tentang banyak pengunjung atau orang. Dan di bawah ini atau di garis X yaitu tahunnya. Nah, masih sama teman-teman, harus paham apa itu rata-rata, yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, sekarang kita tulis untuk mengetahui rata-rata data pengunjung kebun binatang. Di tahun 2010 sebanyak 6.000 pengunjung. Di tahun 2011 sebanyak 4.500. Nah, kenapa 4.500? Kita bisa melihat di sini di antara 4.000 dan 5.000 karena di sini jaraknya itu adalah 1.000, jadi di tengah-tengahnya
itu pasti 500. Berarti di sini setelah 4.000, ini 4.500. Jadi di sini 4.500. Kemudian ditambah dengan 8.000. Tahun 2012 ya. Di tahun 2013 di sini sama, yaitu 6.000. Di tahun 2014 sebanyak 7.000. Dan di tahun terakhir 2015 sebanyak 5.500, karena di antara 5.000 dan 6.000. Setelah itu jangan lupa dibagi dengan banyak data. Nah, banyak data yang di sini adalah jumlah tahun yang terlibat, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita jumlah 6.000 ditambah 4.500 ditambah 8.000 ditambah 6.000 ditambah 7.000 ditambah 5.500, hasilnya adalah 37.000 dibagi dengan 6. Nah, di sini hasilnya adalah 6.100 orang. Kita bila mendapatkan hasil koma, kita harus membulatkan ya. Jadi di sini adalah 6.100 orang. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum mengenai rata-rata dalam pengaplikasian diagram batang seperti contoh yang ada di samping? Terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana penjelasan dari Ustazah? Mengasihkan bukan? Nah, jangan lupa teman-teman, apabila teman-teman masih mengalami kesulitan dalam memahami rata-rata dalam pengaplikasian diagram garis dan diagram batang, teman-teman bisa menghubungi Ustazah ya. Nah, di sini Ustazah juga punya challenge buat teman-teman, biar lebih paham apa itu tentang rata-rata. Teman-teman nanti bisa cek di penugasan dalam edubiknya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Terima kasih dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.